Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk teman-teman semua dimanapun berada. Kans Arema FC untuk berjumpa klub-klub Eropa. Erick Thohir pun beri kabar baik perihal Piala Presiden. Begitu seperti dikutip dari suryamalang.com. Sejumlah klub Eropa berpeluang main di ajang Piala Presiden 2025 setelah PSSI memakai format baru untuk turnamen ini. Jika biasanya Piala Presiden hanya diikuti oleh klub serta Liga 1, format tahun ini klub luar negeri juga akan bergabung. Sebaliknya, tidak semua klub Liga 1 bisa mengikuti turnamen ini. Dua peserta yang saat ini sudah pasti hanya Arema FC sebagai juara bertahan Piala Presiden 2024 dan tentu saja tuan rumah Persib Bandung sebagai juara pertama Liga 1 musim 2024-2025 seperti dikutip dari suryamalang.com. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui pihaknya telah mengirim undangan atau surat kepada sejumlah klub Eropa yang timnya diperkuat oleh para pemain timnas Indonesia. Ada 6 klub Eropa yang sudah dikirimi surat dan diundang oleh PSSI. Kabar baiknya, Erick Thohir menyebut sudah ada satu tim yang memberikan respon soal undangan tersebut. Hanya saja, Erick Thohir belum bisa mengungkap tim mana yang sudah memberikan sinyal tertarik untuk bergabung mengikuti Piala Presiden. Begitu seperti dikatakan oleh Erick Thohir di Ritz-Carlton. Kita sudah mengirim surat ke beberapa klub yang memiliki pemain Indonesia. Dari 6 surat, sepertinya 1 sudah merespon. Saya belum bisa ngomong secara detail soal ini. Begitu ungkap Erick Thohir di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta. Erick Thohir belum bisa mengumumkan siapa tim tersebut secara detail, sebab PSSI masih membutuhkan setidaknya 4 tim yang harus memberikan respon. PSSI berharap ada 4 tim yang nantinya bisa bermain dan tampil di Piala Presiden 2025. Walaupun belum diumumkan secara resmi, namun beberapa media sudah mengutip bahwa salah satu klub di Eropa adalah Oxford United, sementara di Asia salah satunya adalah Bangkok United. Namun Erick Thohir juga menambahkan, kan tidak mungkin kita umumkan kalau ternyata tim dari luar negeri tidak ada 4, kan minimalnya 4 yang kita harapkan. Dan 1 yang sudah respon, 1 di review, dan 2 belum respon. Dan kita harus melakukan pendekatan secara baik, jelasnya. Sebagai informasi dan kita ketahui bersama bahwa ada beberapa pemain timnas Indonesia yang saat ini tengah berkarir di Eropa. Di Belanda misalnya saja sebut ada Mads Hilgers FC Twente, Kelvin Verdonk di NEC Nijmegen, Eliano Reinders di PSC Zwolle, dan Ivar Jenner di FC Utrecht. Kemudian di Belgia juga ada Ragnar Oratmangun FC Dender. Di sisi lain, Arema FC pun menyampaikan bahwa memang belum ada informasi secara detail, secara resmi perihal Piala Presiden kali ini yang akan diselenggarakan di Bandung yang sudah ditunjuk sebagai tuan rumah. Namun para pemain Arema FC yang bertahan musim depan diminta untuk tetap menjaga kebugaran saat libur kompetisi untuk ancang-ancang menghadapi Piala Presiden. Setelah menutup Liga 1 2024-2025 dengan finish di urutan ke-10 dengan koleksi poin 47, para pemain Arema FC yang kini tengah diliburkan selama 3 pekan pun diminta untuk tetap menjaga kondisi fisik dan kebugaran demi menyongsong Piala Presiden. Seperti disampaikan oleh asisten pelatih Arema FC Kuncoro belum lama ini. Ya, pemain harus bisa mengontrol kondisi fisik dan kebugaran. Mereka pasti sudah mengetahui kebutuhannya. Menurut Kuncoro, menjaga kebugaran selama libur merupakan bagian dari tanggung jawab pemain profesional dan juga sebagai komitmen. Hal tersebut dilakukan Kuncoro pula saat menjadi pemain. Kuncoro meyakini, meski tanpa pengawasan langsung, para pemain sudah memahami kebutuhan fisiknya masing-masing. Di sisi lain, salah satu pemain asing Arema FC, Dalberto, memberikan sinyal akan bertahan di Arema FC untuk kompetisi musim depan. Tentu ini menjadi angin segar bagi Aremania. Striker asal Brasil itu mengaku betah tinggal di Malang bersama istri sejak didatangkan oleh Arema FC dari Madura United
pada awal Liga 1 2024-2025 yang lalu. Meskipun sempat diragukan, pemilik jersey bernomor punggung 94 itu sukses membuktikan kualitasnya menjadi top skor untuk Arema FC dengan 15 gol ditambah 4 assist. Musim ini Dalberto juga menjadi pemain Arema yang menit bermainnya paling banyak kedua. Dalberto mengemas 2.696 menit dalam 33 pertandingan berseragam Arema FC. Sinyal bertahan di Arema FC pun diungkapkan oleh Dalberto. Kami akan berbicara dengan Dewan Direksi klub untuk menyelesaikan semuanya dengan benar dan siapa tahu mungkin kami akan tetap di sini. Salah satu alasan utama Dalberto ingin bertahan di Arema FC karena keluarga. Arema adalah tempat yang sangat bagus, Malang adalah kota yang sangat bagus. Saya dan istri dapat beradaptasi dengan sangat baik di sini, imbuhnya. Di sisi lain, dari 4 pemain asing Arema FC yang telah disampaikan bertahan, salah satunya Pablo Oliveira, dalam proses cedera panjang. Cedera panjang ini pun dalam proses penyembuhan di Brasil. Namun demikian, General Manager Arema FC pun menyampaikan bahwa dengan status cedera Pablo Oliveira ada kemungkinan akan mereview lagi kontraknya karena dipastikan bahwa Pablo Oliveira akan absen sekitar 6-9 bulan untuk penyembuhan cederanya. Sementara persiapan lain yang dilakukan oleh Arema FC dalam menyongsong Piala Presiden dan juga persiapan musim kompetisi Liga 1 2025-2026 nanti. Tersiar kabar bahwa Arema FC tertarik untuk mendatangkan pemain Barito Putra Murilo Mendes. Seperti diketahui bahwa Arema FC telah kehilangan Charles Lokolingoy yang hengkang ke Liga Korea seperti disampaikan di media-media sebelumnya. Tentu saja Murilo Mendes bisa menjadi opsi sebagai pengganti Charles Lokolingoy yang sering beroperasi dari sisi sayap. Pemain Barito Putra ini bisa jadi opsi untuk hal tersebut karena ia pun juga sudah memiliki pengalaman bermain di Indonesia. Peluang tersebut tentunya sangat terbuka lebar tergantung tim Arema FC jika ingin menebus kontraknya di Barito Putra. Demikian sedikit informasi yang kami sampaikan perihal Piala Presiden yang akan berlangsung di Bandung dan juga persiapan Arema FC yang meminta pemainnya untuk menjaga kondisi kebugaran jelang Piala Presiden dan musim kompetisi Liga 1 2024-2025. Terima kasih yang sebesar-besarnya keikhlasan teman-teman telah menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Semoga bermanfaat informasinya dan sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.